Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya memiliki sebuah ataupun dua buah modul inverter DC-to-DC. Inverter DC-to-DC adalah sebuah rangkaian ataupun modul yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Seperti halnya pada umumnya inverter konvensional dengan input tegangan 12 volt, output kisaran di atasnya. Misal 100 atau mungkin hingga 400 volt DC tergantung dari inverter yang kalian miliki. Di sini saya membuat sebuah inverter dengan basic IC-nya adalah SG3525N, sebuah IC PWM yang sangat umum digunakan ataupun dipakai. Sebuah IC yang cukup konvensional. Untuk topologi yang digunakan, dia menggunakan topologi push-pull menggunakan dua buah switch MOSFET N-channel sebagai penggerak untuk mengedrive dari transformator utamanya. Jika kalian ingin membuat sebuah inverter, saya sarankan bisa menggunakan IC ini dikarenakan pembuatannya sangat simpel sekali. Dan untuk referensi rangkaiannya kalian bisa cari di Google mengenai inverter menggunakan IC SG3525. Untuk tegangan input saya gunakan 12 volt DC hingga 20 volt DC. Untuk penggunaan transformator bebas, kalian bisa menggunakan transformator ferrit atau mungkin menggunakan transformator ferrit core. Untuk rasio jumlah gulungan pada bagian primer, di sini saya menggunakan 5 gulungan pada bagian primer. Sebetulnya untuk 5 gulungan itu terlalu banyak. Kalian bisa menggunakan 3 gulungan seminimalnya. Untuk rasio gulungan sekunder ya, kalian bisa menggunakan rasio 100 gulungan. Untuk menghasilkan tegangan output kisaran 300 volt DC. Untuk tampilan inverternya kurang lebih seperti ini. Dia terdapat sebuah trimmer atau mungkin potensio berfungsi untuk mengatur tegangan pada bagian output. Di sini terdapat 4 buah dioda bridge, dioda high speed atau mungkin ultra fast untuk mengarahkan dari transformator utamanya. Untuk transformator di sini saya menggunakan transformator tipe PQ35 kalau tidak salah. Dan untuk kapasitor filternya pada bagian output di sini saya menggunakan 450 volt 47 UF. Dan komponen lain pendukungnya seperti halnya kapasitor frekuensi, resistor timing, kapasitor timing, dan resistor D-time-nya. Untuk 102 kisaran 10 nanofarad. Dan di sini terdapat rangkaian fitur soft start pada bagian pin 8 menggunakan sebuah kapasitor. Oke, di sini saya akan mencoba menyalakannya menggunakan sebuah switching power supply. Di sini saya menggunakan sebuah switching power supply dengan voltage kisaran 15 atau mungkin 16 volt DC. Sebelum itu saya akan mencoba mengukur pada bagian output DC-nya. Oke, bisa kalian lihat untuk tegangan outputnya kisaran 16 volt. Lalu saya akan hubungkan ke salah satu inverter. Oke, setelah saya hubungkan dia otomatis akan menyala. Dan di sini saya akan mencoba mengukur pada bagian DC outputnya. Oke, untuk inverter ini saya hanya setting di angka 150 volt DC sebagai modul step up ataupun penaik tegangan. Ketika saya adjust trimmernya dia
akan merubah pada bagian tegangan outputnya. Sebuah rangkaian ataupun sebuah fitur feedback untuk mengurangi ataupun menaiki tegangan outputnya. Untuk inverter ini tidak terdapat fitur short circuit ketika dimana saya shortkan pada bagian output DC-nya, maka dia akan menghasilkan ledakan yang bisa dikatakan cukup keras. Di sini saya memiliki sebuah heater dari sebuah solder mungkin kisaran 60 watt. Saya akan hubungkan pada bagian output inverternya. Berhati-hati jika menggunakan inverter dikarenakan tegangan di atas 100 volt saya rasa sudah cukup memberikan kejutan. Setelah saya beri tegangan, dia terbaca pada bagian tegangan outputnya kisaran 130 volt DC. Pada beban kisaran mungkin 60 watt atau mungkin lebih. Dan di sini saya akan mencoba inverter salah satunya. Pada inverter ini pada bagian secondary high frekuensinya saya keluarkan untuk mengedrive sesuatu seperti halnya transformator lainnya atau mungkin flyback sebagai driver utamanya. Dan saya akan hubungkan langsung terhadap switching SMPS. Tegangan output kisaran sama 150 volt. Ketika saya shortkan, menghasilkan ledakan yang cukup besar. Dan ketika saya hubungkan dengan beban load 60 watt, output tegangannya cukup stabil, hanya berkurang sekitar 5 volt saja. Dan untuk output high frekuensinya, di sini saya gunakan sebagai salah satu contoh. Menyalakan sebuah lampu. Namun ketika beban tersebut dilepas, maka lampu tersebut tidak mau menyala dikarenakan duty cycle-nya pada rangkaian ini turun, yang menyebabkan perubahan pada bagian tegangan outputnya. Untuk inverter ini sangat simpel sekali untuk rangkaiannya dan skematiknya seperti halnya inverter pada umumnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, mungkin semoga bermanfaat.